Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN, CPNS maupun sobat calon CP3K dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi sambil menikmati secangkir kopi. Baik, Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, dalam informasi kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sedang hangat tentunya ya, yaitu status tenaga honorer resmi dihapus pada tahun 2025. Menpan RB beri kado spesial untuk pegawai yang tidak lolos pada seleksi P3K dengan masuk di kategori lainnya. Apa saja kategori yang diberikan oleh Menpan RB kepada para pegawai yang tidak lolos seleksi P3K? Baik, dan sebelum kita membahas informasinya, buat Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan dengan yang berkaitan langsung dengan informasi-informasi tentang CASN, CPNS maupun CP3K. Dan bagi Anda semua yang setia mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih karena secara tidak langsung Anda telah update informasi-informasi menarik seputar CASN, CPNS maupun CP3K. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Status tenaga honorer resmi dihapus di tahun 2025. Menpan RB beri kado spesial untuk pegawai yang tidak lolos seleksi P3K dengan masuk kepada kategori ini. Dikutip dari lengkong.ayobandung.com, status tenaga honorer resmi dihapus pada tahun 2025 ini. Menpan RB memberikan kado spesial kepada pegawai yang tidak lolos seleksi P3K dengan masuk di kategori ini. Seperti yang diketahui, pemerintah sepakat bahwa status tenaga honorer akan dihapus di tahun 2025 dan berganti menjadi P3K sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023 atau UU ASN tahun 2023. Menurut amanat yang telah tercantum di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, penghapusan status tenaga honorer ini dilakukan sebagai upaya menuntaskan masalah penataan non-ASN di Indonesia tentunya ya. Sebelumnya Rini Widiantini selaku Menpan RB sempat menyampaikan bahwa penataan tenaga honorer akan diselesaikan melalui mekanisme seleksi pengangkatan P3K. Menpan RB juga menegaskan bahwa tenaga honorer yang lolos seleksi dan memenuhi kebutuhan formasi akan diangkat menjadi P3K sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023. Namun, Menpan RB juga akan memberikan kado spesial untuk tenaga honorer yang tidak lolos pada seleksi P3K. Menpan RB memberikan kado spesial untuk tenaga honorer yang tidak lolos pada seleksi P3K dengan memasukkannya ke kategori P3K paruh waktu. Menurut keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun dinyatakan tidak lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB juga akan melakukan pengangkatan P3K paruh waktu terhadap tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Namun, tidak dapat mengisi kebutuhan formasi. Kendati demikian, Menpan RB mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang dimasukkan ke dalam kategori P3K paruh waktu tidak perlu khawatir. Pasalnya, Menpan RB menegaskan bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan memiliki status kepegawaian sebagai pegawai pada instansi pemerintah.
Menpan RB menetapkan bahwa tenaga honorer yang masuk ke dalam kategori P3K paruh waktu juga akan mendapatkan nomor induk pegawai atau yang biasa kita kenali dengan sebutan NIP. Selain itu, tenaga honorer yang masuk ke kategori P3K paruh waktu juga akan diberi gaji dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian informasi mengenai status tenaga honorer resmi dihapus pada tahun 2025. Pegawai yang tidak lolos seleksi P3K mendapatkan kado spesial dengan masuk di kategori ini. Jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu untuk status tenaga honorer resmi dihapus di tahun 2025 dan Menpan RB selaku Ibu Rini Widiantini memberikan kado spesial untuk pegawai yang tidak lolos seleksi P3K dengan memasukkan ke dalam kategori P3K paruh waktu, di mana ini adalah keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Baik, mungkin itu saja informasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.